Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat bertemu di kegiatan ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syarifudin, SPDI MPD yang telah mengundang saya untuk terlibat dalam kegiatan hari ini. Kemudian terima kasih kepada panitia webinar nasional ke-7 ini dengan tema Guru Hebat Menulis di Era COVID-19, Hari Literasi Internasional. Terima kasih kepada Sekolah Pintar dan Analog Teacher of Learning. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu dosen, dan adik-adik mahasiswa yang ikut bergabung. Semoga kita bisa saling mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Baik, seperti yang dikatakan oleh moderator, saya Gemina Siti Sakir di Universitas Negeri Makassar dengan bidang keilmuan pendidikan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin materi hari ini slide saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Saya izin share screen ya Pak. Ibu. Ya silakan Bu. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu di layarnya? Sudah terlihat Bu. Oke, baik. Ya, materi hari ini saya akan membawakan materi tentang penulisan artikel ilmiah ya, online tutorial of scientific article writing based on YouTube and WhatsApp. Oke, first, apa itu sebenarnya? Pertama saya ingin mengingatkan kembali bahwa scientific article atau artikel ilmiah adalah tulisan Bapak Ibu yang didukung dengan empirical evidence, dengan bukti-bukti yang ilmiah, yang didukung oleh biasanya didukung dengan hipotesis dari penelitian-penelitian Bapak Ibu. Bisa juga describe existing research or comment on current trends in specific field. Jadi kita bisa menulis sesuatu yang sesuai dengan bidang ilmu atau tren-tren yang lagi berkembang saat ini. Sesuai dengan tema hari ini yaitu tentang COVID-19. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menulis pengalaman Bapak Ibu dalam mengajar dalam masa pandemi ini. Next, scope of the scientific article itu ada 3 macam. Ruang lingkup dari artikel ilmiah, ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya nasional maupun internasional. Lokal, contohnya jika Bapak Ibu mempunyai tulisan yang hanya dimuat di perpustakaan namanya. Kalau nasional, kalau ada tulisan Bapak Ibu yang sempat terbit di jurnal nasional. Dan internasional, artikel ilmiah yang merupakan ruang lingkupnya internasional, merupakan universal issue dan terbit di jurnal internasional. Kemudian tipe-tipe dari artikel ilmiah itu ada 3 juga. Yang pertama primary artikel, kemudian ada secondary, kemudian ada yang special article. Kalau yang primary article, contohnya yang biasa Bapak Ibu buat mungkin untuk naik pangkat, ada membuat artikel jurnal yang dari penelitian.
umumnya biasa PTK ya, itu masuk di primary articles. Ada juga yang sifatnya secondary, contohnya Bapak Ibu mereview artikel-artikel yang ditulis oleh orang lain. Kemudian ada juga special artikel, contohnya yang dimuat di koran atau berita online. Kemudian di sini saya sebelum masuk ke format dari artikel, saya ingin menyebutkan dulu perbedaan dari proposal, kemudian hasil penelitian dan artikel. Jadi hasil penelitian dan proposal biasanya bagian dari studi, umpamanya skripsi, tesis ataupun disertasi. Isinya itu kurang lebih sama, tetapi jumlahnya, panjangnya yang berbeda. Jadi kalau tesis, skripsi itu biasa sampai 100 halaman, artikel itu singkatnya saya biasa memberitahu mahasiswa bahwa kurang lebih 15 halaman. Jadi bagaimana kita merubah dari 100 halaman menjadi 15 halaman. Di mana konten-kontennya di dalam itu tidak terlalu berbeda jauh. Paling kalau di artikel biasanya suggestion itu tidak ada, jadi conclusion saja. Di introduction, kadang ada jurnal yang memuat literatur review-nya, kajian pustakanya, namun ada juga jurnal yang tidak. Jadi depend on the journal publication style. Jadi setiap jurnal itu punya gaya selingkung yang berbeda-beda. Baik, kemudian ini adalah format umum. Format umum dari artikel ilmiah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa menguasai ini, insya Allah sudah bisa menulis. 1 bulan bisa menghasilkan. Apalagi sekarang banyak data tentang pengajaran di masa pandemi. Jadi ini format umumnya yang paling umum, yang paling sering saya dapatkan yaitu pertama judul, title, kemudian author name, nama kita, kemudian tempat kerja, alamat, dan email. Setelah itu ada abstrak. Nanti saya akan bahas satu persatu isi dari format ini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kotak yang paling besar adalah bagian-bagian yang harus juga difokuskan. Artinya seperti kotak result, findings, discussion, dan method itu lebih besar dibandingkan dengan introduction. Artinya kita dituntut untuk lebih banyak menulis di bagian itu, ya. Jadi artikel yang baik harusnya di metodenya itu lebih panjang, ya. Resultnya juga panjang, discussionnya panjang. Tapi biasanya sama dengan saya, biasanya justru introduction yang panjang, ya. Metodenya kadang 1 paragraf saja, findings-nya juga sedikit, discussion-nya apalagi. Ternyata itu adalah belum tepat, ya. Sebaiknya justru introduction-nya yang tidak terlalu panjang, nanti di discussion-nya yang lebih dalam, lebih panjang, ya. Kemudian ada acknowledgement. Jadi saat ini 3 tahun terakhir saya sudah membiasakan untuk menulis acknowledgement. Itu adalah penghargaan atau siapa yang mensupport kita. Jadi dalam artikel sebaiknya kita selalu menulis acknowledgement, kemudian ada references. Baik, saya akan membahas satu persatu dari setiap item tersebut, ya. Kita mulai dengan title. Judul yang baik itu tidak usah terlalu panjang, tapi jangan juga terlalu pendek. Jadi sekitar 10 sampai 12 kata sebaiknya, ya. Kemudian judul itu harus spesifik dan menggambarkan isi dari tulisan kita. Jadi kita harus membuat judulnya semenarik mungkin secara ilmiah, ya, menarik dalam kutip. Di sini ada beberapa contoh tulisan saya yang alhamdulillah semua judul ini terbit di jurnal internasional. Yang pertama itu Student Perception on Social Media in Writing Class at STKIP Muhammadiyah Rapang Indonesia.
Ini tempat mengabdi saya yang pertama sebelum diterima menjadi PNS di UNM. Kemudian ada me sharing students writing skill using Facebook group application in EFL context. Jadi di atas itu saya tulis langsung lokasinya. Itu salah satu teknik juga dalam menulis title. Ditulis Indonesia karena saya terbitkan di international journal ya. Jadi kita tulis nama negara. Kalau yang kedua, saya sudah tidak menyebutkan tempat, tapi saya menyebutkan bahwa EFL konteks. Jadi lebih luas lagi bahasanya. Nanti di dalam abstraknya, di dalam metodenya baru kita buat batasan-batasan. Jadi untuk memicu dulu orang supaya menarik membacanya ya, karena dari judul itu sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, karena semakin belajar, akhirnya yang ketiga judul saya ada Students Perception Using YouTube in EFL Classroom. Jadi judulnya semakin spesifik tapi to the point ya. Kemudian yang keempat, ini ada saya kasih merah, ini contoh artikel saya yang terbit 2016. Alhamdulillah ini Scopus internasional, tapi saya kasih merah karena setelah saya analisa, ini terlalu panjang ya, Bapak Ibu, ini terlalu detail, terlalu panjang. Ini interest and writing skill of the university student on using social media, Facebook in writing class, menyebutkan lagi nama lokasi. Jadi sebaiknya kalau ini diubah atau kita analisis, sebaiknya tidak usah menyebutkan tempat mungkin, dan Facebooknya juga mungkin tidak usah disebut, using sosial media saja ya, in writing class. Ini contoh yang kurang tepat. Oke, next. Setelah judul ada author, jadi ada penulis. Penulis itu saya selalu membiasakan sejak sekolah terakhir itu selalu berkolaborasi. Karena kata profesor saya dalam menulis sebaiknya jangan tunggal Bapak Ibu ya, biasakan berkolaborasi. Jadi urutannya nanti didiskusikan siapa yang pertama, siapa yang kedua. Kemudian yang kedua itu penulis harus urutannya itu biasa dari kontribusinya, yang paling besar dulu siapa, kemudian mengikuti yang kurang ya gitu. Kemudian yang ketiga, in writing article scientific article, itu biasanya diminta corresponding author. Jadi dalam mengirimkan artikel akan ada corresponding author, artinya penulis yang dihubungi jika ada informasi tentang artikel Bapak Ibu, diterima, direvisi, atau ditolak. Jadi corresponding author itu tidak mesti nomor 1, bisa yang nomor terakhir malah ya. Itu corresponding author. Dan semuanya ditulis tanpa title, without title. Jadi just your name without academic, tanpa titel akademik maupun titel keagamaan. Jadi nama saja. Dan biasakan untuk membuat namanya lebih dari 1. Karena kalau jurnal internasional, kalau Bapak Ibu punya cuma 1 nama, biasanya didouble. Jadi kalau Geminastiti saja menjadi Geminastiti, karena mereka itu harus ada first name dan family name ya, gitu Bapak Ibu. Ya, yang ketiga ada affiliation yang saya sebutkan sebelumnya dan alamat. Jadi setelah judul, nama, kemudian tempat kerja. Jadi kalau Bapak Ibu ada nama sekolahnya disebut ya, atau nama kampusnya disebut. Boleh ada yang menulis 2 afiliasi, itu khusus bagi Bapak Ibu yang sementara sekolah. Jadi for students, they can write the name of the school and the workplace. Jadi ini untuk yang sementara studi ya, sementara S2, sementara S3, itu boleh menulis 2 afiliasi. Selain itu hanya 1, sebaiknya hanya 1. Walaupun Bapak Ibu mungkin nyambi di tempat lain, tapi biasanya hanya 1, hanya home base-nya yang ditulis. Kemudian tulis juga alamat email dan alamat kantornya. Ya, kita lanjut ke abstrak. Abstrak itu intisari dari tulisan kita dalam artikel.
Biasanya ini the content of the abstract itu isinya overviews of facts, result, and conclusion about your article. And then the length commonly 200 until 300 words. Jadi paling banyak 300 kata. Bahkan ada artikel yang hanya 150 kata. Jadi di sini kita harus pintar-pintar menyaring apa saja yang mau ditulis di abstrak, karena sangat terbatas jumlah katanya ya. Sedangkan mungkin informasi yang ingin kita berikan di abstrak panjang, jadi kita harus siasati. Kemudian never use I, jadi hindari untuk menulis kata saya, kami, itu dihindari. Biasanya ditulis dengan the researcher atau the writer, penulis atau peneliti ya. Kemudian biasanya menggunakan passive voice, jadi kalimat yang pasif, tapi bisa juga menggunakan kata aktif. Yang penting bukan future ya, yang penting bukan akan. Kemudian dalam abstrak itu dihindari untuk melakukan paraphrase atau merujuk suatu referensi, dihindari. Jadi sebaiknya di abstrak karena terbatas jumlah katanya, Bapak Ibu sebaiknya memilih kalimat sendiri atau fakta-faktanya langsung, tidak usah merujuk dulu ya. Nanti di introduction baru ada yang sifatnya rujukan. Begitu. Kemudian introduction. Introduction ini tujuannya itu adalah untuk define problem, scope, and objective of the study. Jadi dalam introduction ini tujuannya kita menulis masalah-masalah, ruang lingkupnya, kemudian tujuan dari kita melakukan penelitian atau studi tersebut. Mungkin didukung juga dengan hypothesis and prediction, itu bisa ditulis di introduction. Kemudian kadang ada di introduction itu kita menulis rujukan-rujukan ya, atau masalah-masalah yang dihadapi, dan reverse plan of development of articles, jadi rancangan atau pengembangan dari artikel kita yang akan dilakukan. Jadi modelnya kalau introduction itu saya biasanya mengatakan kepada mahasiswa itu piramida terbalik. Jadi kita mulai dari sesuatu yang lebih luas, kemudian to the narrow one. Jadi umpamanya kita menulis tentang saat ini tentang metode pembelajaran di masa pandemi. Jadi di atas mungkin kita bahas dulu tentang metode-metode pembelajaran yang ada, kemudian mengerucut ke bawah apa yang terjadi di pandemi, kemudian kita semakin mengerucutkan, menghubungkan metode pembelajaran di masa pandemi. Jadi bentuknya itu semakin dari lebar ke yang lebih kecil ya. Kemudian this one, use a list in the last sentence of or the last paragraph of the introduction. Kita tulis itu objective of the research. Jadi ini rule yang sudah umum ya, rule yang sudah disepakati bersama bahwa di akhir dari introduction kita biasanya menulis tujuan dari tulisan kita. Jadi kalau kita membaca artikel dan kita mau mencari tahu apa tujuannya, kita selalu fokus di paragraf atau kalimat terakhir dari introduction. Di situ biasa ada pertanyaan, biasa berbentuk pertanyaan atau paragraf tujuan dari penelitian kita. Kita tulis di last sentence or last paragraph of the introduction. Oke, kemudian berikutnya literature review, kajian pustaka. Ini biasa di jurnal ada juga jurnal yang tidak ada. Kalau jurnal yang tidak mewajibkan literature review, berarti kajian pustakanya tadi include di introduction. Tapi kalau ada part yang harus mewajibkan ada bagian ini, berarti dipisahkan. Jadi umpamanya A, introduction, B-nya literature review, kajian pustaka. Karena kita tahu bahwa seluruh ilmu di dunia ini mungkin sependek pengetahuan saya itu pasti ada rujukannya.
Sedangkan tentang COVID-19 saja ini sesuatu yang baru, tapi kalau kita searching di Google Scholar sudah banyak yang menulis tentang ini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada rujukan yang kita tuju, kita kutip tulisan orang lain, sebaiknya ditulis namanya ya, ditulis namanya, kemudian diparaphrase. Jadi don't steal other people's work. Jadi biasakan untuk tidak plagiat hasil pekerjaan orang. Jadi kita harus tetap menghargai, menulis namanya, kemudian paraphrase. And then please avoid to keep it minimum the quotation. Jadi usahakan untuk meminimalkan untuk kutipan langsung ya. Jadi tolong dihindari untuk kutipan langsung. Sebaiknya di paraphrase. Oke, method. Kalau di artikel luar itu biasanya di metodenya yang panjang. Ini yang masih saya pelajari juga. Kadang saya pintar memberitahu mahasiswa-mahasiswa saya bahwa usahakan pembahasan di metode itu panjang. Tapi saat kita menulis memang Bapak Ibu terkadang terbatas ya. Justru di metodenya itu kadang to the point, hanya 1 paragraf, 2 paragraf. Jadi sebaiknya lebih dijelaskan lagi. Jadi kalau di metode itu apa sih yang ada ditulis di metode? Di metode itu kita menulis tentang steps were taken in collecting data and why. Kita menulis langkah-langkah dalam mencari data, mengumpulkan data, dan mengolah data tersebut. Dan biasanya menggunakan past tense lagi ya, menggunakan kalimat yang pasif begitu. Kemudian boleh juga active voice, occasionally is fine. Ini contohnya. Jadi dalam bahasa Inggris itu sama juga di bahasa Indonesia ya, saya kira. Jadi dalam menjelaskan sesuatu yang sudah kita lakukan, boleh past tense, boleh active voice juga boleh. Ya, setelah metode ada result. Result atau findings ya. Kadang kita bilang tulisnya result atau findings. Kalau di jurnal nasional hasil gitu ya. Di dalam hasil itu apa yang kita tulis? Yang kita tulis adalah jawaban dari tujuan penelitian kita. Jadi kita mengarrange, kita menyusun tulisan di hasil itu supaya sistematis sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Umpamanya di penelitian kita tadi di introduction ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan, di hasil ini diurutkan yang mana terlebih dahulu ya. Umpamanya student achievement atau penerimaan hasil dari siswa ya, kemudian motivasinya itu bisa disistematiskan dalam penulisan hasilnya. Kemudian kita tidak hanya menulis hasilnya secara gamblang, umpamanya dari 30 siswa yang berhasil 15, yang di bawah rata-rata 15. Tidak hanya demikian, sebaiknya Bapak Ibu memberikan komen and then your interpretation dengan fakta-fakta yang ada. Jadi sebaiknya diberikan penjelasan ya. Di dalam result or findings itu biasanya didukung dengan tabel and figure. Jadi ada tabel dan gambar. And then each table and figure has a name. Jadi setiap tabel dan gambar harus diberi nama. Diurutkan table 1, table 2, figure 1, figure 2. Tabel biasanya berisi data tables, biasa berisi data-data tabel yang berisi data-data, populasi atau tabel sampel. Kalau gambar, figures itu biasanya graph, we can write graph, maps, photos, or drawings. Jadi kalau gambar isinya biasa grafik, biasa isinya peta atau foto kegiatan saat melakukan penelitian. Karena biasa juga kita ada mahasiswa yang masih kesulitan menamai. Ini Bu, grafik namanya apa Bu? Tabel atau apa? Dia tidak tahu, dia belum bisa memilah ya yang mana yang disebut tabel, yang mana disebut gambar gitu.
Kemudian caption. Jadi all of the tables and figure must have the caption. Jadi harus dinamai. Sama kalau kita mengupload foto di sosmed, di Instagram, di Facebook, pasti ada. Biasanya kita lebih pusing menulis namanya apa, captionnya apa ya. Misalnya fotonya lagi di pantai, tapi nanti captionnya tentang rindu umpamanya. Jadi captionnya juga harus penting ini. Jadi caption itu penamaan dari tabel atau figure itu harus sesuai dengan data yang ditampilkan. Dan formatnya tabel itu penulisan nama tabel itu di atas, kalau gambar figure itu di bawahnya, di bawah gambar. Jadi ini harus yang kadang kita lupa, jadi harus dibiasakan ya, kalau menulis tabel di atas namanya. Karena kadang juga ada yang bervariasi, tulis tabel, tabelnya nanti di bawah namanya, tidak ya. Jadi sebaiknya kalau tabel namanya di atas, kalau gambar yang di bagian bawah penjelasannya. Ya, setelah result and or findings tadi ada discussion and conclusion. Di discussion, we must avoid redundancy with result. Jadi artinya kita harus menghindari untuk pengulangan apa yang kita tulis di result. Biasanya itu adik-adik mahasiswa masih berulang. Jadi apa yang dikatakan di result, di findings, di hasil itu juga ditulis di discussion. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau saya kira Bapak Ibu sudah banyak yang berpengalaman bahwa di discussion kita lebih mengulas lagi. Kira-kira kalau di hasil kita dapat 15 siswa yang berhasil tadi, 15-nya yang belum, di diskusi kita tulisnya berbeda kalimatnya. Bahwa hampir, umpamanya di diskusi kita tulis bahwa atau setengah dari peserta dari subjek penelitian ini berhasil dengan metode ini. Jadi kalimatnya berbeda walaupun nanti maksudnya sama. Jadi jangan sama persis dari yang kita tulis di hasil. Kemudian di discussion, kita discuss relevance to work by others. Jadi inilah tadi gunanya ada rujukan-rujukan yang kita bahas di introduction dan literature review. Kita hubungkan hasil penelitian kita ini sesuai, sejalan begitu, mendukung, atau malah bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang dilakukan orang umpamanya di luar. Begitu ya. Kemudian ditutup end with a summary of the significance of your work with conclusion paragraph. Jadi in discussion and conclusion kita menulis paragraf yang sifatnya menutup. Jadi kita menulis paragraf yang menggambarkan hasil yang menggambarkan kesimpulan dari tulisan kita, dari penelitian kita ya. Jadi ini formatnya. Kalau introduction tadi piramidanya terbalik, kalau discussion malah piramida. Jadi kita mulai dengan data-data kita, sesuatu yang facts, yang fakta, spesifik, kemudian kita hubungkan dengan the papers by others, kita hubungkan dengan kerja orang, yang sebelumnya referensi kita, rujukan kita, jadi melebar ke bawah ya. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang fakta yang kita temukan, kemudian kita hubungkan dengan pekerjaan orang yang lebih luas, begitu. Jadi formatnya terbalik piramidanya, dia berbentuk piramida. Kalau introduction berbentuk piramida terbalik, kalau discussion berbentuk piramida. Kemudian, ya ini tadi saya katakan, di artikel ada acknowledgement. Di awal-awal saya menulis itu, jadi dosen saya mulai 2011, saya belum membiasakan diri menulis ini, acknowledgement. Nanti setelah studi S3, saya sudah membiasakan diri. Apalagi kalau kita dapat hibah, ini wajib. Walaupun tidak mendapat hibah juga sifatnya sebaiknya ditulis. Jadi kita harus menulis terima kasih kepada minimal sekolah atau tempat kita bekerja, apalagi kalau ada financial support, umpamanya Bapak Ibu guru dapat hibah dari Kemendikbud, itu wajib ditulis. Setelah discussion, setelah conclusion tadi ada partnya sendiri ya, acknowledgement namanya, ucapan terima kasih. Jadi sifatnya yang professional help, jadi semua yang berkontribusi secara profesional.
profesional, financial support, umpamanya gedungnya, lab-nya dipakai, itu ditulis semua. Tapi tidak ditulis yang emotional health, contohnya keluarga, suami, istri, anak, itu tidak ditulis ya. Jadi semua di sini sifatnya yang professional support. Ya, setelah itu ada references. References atau literature cited. Jadi all of the literature that we write in the articles must be write in the reference. Jadi semua nama yang disebut dalam artikel, dalam tulisan kita harus tulis di referensi. Adapun sistem penulisannya banyak variasi, tergantung depend on the journal. Ada yang namanya dulu, kemudian dalam kurung tahun, ada juga yang semuanya dalam kurung, nama dan tahun. Tapi yang sekarang itu, beberapa artikel saya terakhir ini tidak menulis lagi seperti ini, nama dan tahun, tapi cuma hanya mengurutkan. Jadi nomor 1, 2, 3. Jadi nanti di referensinya penulisannya bukan lagi abjad alphabetical order, jadi tidak lagi ABCD, tidak seurutan abjad, tapi sesuai dengan siapa yang pertama muncul. Walaupun nanti namanya S pertama Smith, tapi dia pertama muncul di dalam artikel, di introduction pertama disebut Smith, jadi nanti di referensinya yang nomor 1 adalah Smith. Begitu sekarang artikel ya, beberapa artikel begitu sekarang penamaannya. Jadi mereka semakin bervariasi, supaya mungkin menjadi tantangan kita dalam menulis supaya lebih teliti lagi. Jadi everything cited in the paper must be write in reference. Tidak ada yang lain. Jadi hanya nama-nama yang ada di artikel yang ditulis di referensi kita, Bapak Ibu ya. Tidak usah yang lain. Itulah bedanya dengan bibliografi. Kalau bibliografi itu panjang. Jadi umpamanya Bapak Ibu baca artikel, baca buku yang menginspirasi Bapak Ibu dalam menulis, tapi namanya buku tersebut tidak dalam Bapak Ibu di artikel, tidak usah ditulis di reference. Ya, yang terakhir ini yang ingin saya katakan bahwa dalam membaca artikel, urutannya orang itu biasa membaca judulnya dulu, jika tertarik from the title, mereka membaca the abstract, daripada lagi tertarik, atau sejalan dengan penelitiannya, mereka akan membaca the last paragraph of the introduction. And then setelah itu mereka membaca first paragraph of the discussion. And then look the figures and tables. Jadi dalam menulis ini yang kita perhatikan. Title, abstraknya, and then last paragraph of the introduction, first paragraph of the discussion, and then figures and tables. Harus ditulis dengan semenarik mungkin, sefaktual mungkin ya. Ini contoh kegiatan materi ini saya sajikan kepada mahasiswa berbasis YouTube dan WhatsApp group. Jadi ini contoh kegiatan yang saya berikan kepada mahasiswa saya. Boleh Bapak Ibu lihat di akun YouTube saya. Di situ ada part playlist tersendiri tentang materi tentang penulisan. Jadi mahasiswa saya bisa melihat di situ materinya. Ada juga materi tentang pembedahan artikel, contoh artikel yang telah terbit saya bedah, format-formatnya mana yang sudah sesuai, mana yang belum, mana yang kurang tepat. Jadi ini contohnya ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang punya draft artikel, boleh dikirim ke saya, nanti saya bantu lihat. Sependek pengetahuan saya, nanti saya bantu lihat revisinya, isinya, formatnya maksud saya, apalagi yang masih berbahasa Indonesia, berminat untuk diterbitkan di international journal, kontennya menarik, apalagi tentang pandemi ini, ada metode yang baru di Ibu di sekolahnya, boleh di-share, nanti saya coba bantu untuk formatnya, dan merujuk ke jurnal-jurnal internasional ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan bahwa salah seorang profesor saya pernah berkata bahwa orang yang menulis itu justru mereka memperlihatkan kebodohannya dengan menulis.
Sedangkan orang yang tidak menulis adalah orang yang menyembunyikan kepintaran mereka dengan tidak menulis. Justru dengan menulis sebenarnya kita berani untuk dikritik, berani untuk memperlihatkan kelemahan kita, karena itu dengan menulis belum tentu kita sebenarnya tahu segalanya, tapi cuman kita ingin berbagi. Jadi sedikit dari saya, keep writing and then keep publish. Jadi kita harus tetap menulis, tetap mempublikasikan apapun besar kecilnya ide kita supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, kita bahas diskusi pertanyaan, dan bisa juga mengkontak saya di email, WhatsApp group, dan Instagram saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.